Tutorial mata kuliah, Hukum Lingkungan. Topik pertama dari 24 topik. Kerusakan lingkungan di negara maju dan di negara berkembang. Disediakan di Global Tutorial. Apa saja penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi di negara maju dan di negara berkembang dan dampak yang ditimbulkannya. Hal itu dimaksud agar bisa memahami bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia disebabkan bukan hanya dari negara-negara berkembang saja, tetapi juga berasal dari negara-negara barat, yang disebut sebagai negara maju. Kedua kelompok negara itu andil dalam terjadinya kerusakan lingkungan hidup di dunia, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Akibatnya, sangat mungkin terjadi kerugian pada manusia baik yang hidup pada masa kini maupun manusia di masa mendatang, karena ketidakmampuan lingkungan hidup mendukung kehidupan. Akibatnya, biaya-biaya ekonomi maupun biaya sosial akan menjadi semakin tinggi. Dengan memahami hal itu diharapkan timbul kesadaran bagi kita bahwa kita semua harus mengendalikan diri agar tindakan-tindakan kita tidak merusak lingkungan. Sejak tahun 1960-an masalah kerusakan lingkungan mulai banyak mendapat perhatian dunia. Berkurangnya sumber daya alam, pengotoran udara, menurunnya kualitas air, pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati mengharuskan kita untuk menemukan suatu relasi yang benar dalam perspektif hubungan yang tidak saling mematikan antara kegiatan manusia dengan alam lingkungan. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia pada masa sekarang ini timbul karena adanya perubahan yang menyebabkan lingkungan tidak mampu mendukung kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan akan dibahas dalam kaitannya dengan peran hukum lingkungan. Hukum dalam perspektif sosial, non-doktrinal, bisa dimaknai sebagai dokumen antropologi. Law is the great anthropological document, karena ketentuan hukum sesungguhnya merefleksikan suatu upaya-upaya manusia sesuai dengan kondisinya saat yang bersangkutan untuk mengatur kehidupan bersama supaya lebih baik. Perjalanan manusia untuk mengatur kehidupan supaya lebih baik merupakan perjalanan yang tiada henti. Selalu ada upaya penyempurnaan terus-menerus sesuai dengan perkembangan peradaban dan tatanan sosialnya. Oleh karena itu, betul apabila dikatakan bahwa hukum dan perkembangan ilmu hukum tidak akan lepas dari tatanan sosialnya. Dengan perkataan lain, memahami hukum harus dimulai dengan memahami tatanan sosial masyarakatnya. Tatanan sosial sesungguhnya mewakili cara pikir manusia terhadap lingkungan sosialnya, yang selalu terikat oleh ruang dan waktu. Perkembangan tatanan hukum dengan demikian akan merefleksikan semangat zamannya, semangat tatanan sosialnya. Studi hukum yang ideal tidak bisa hanya mengandalkan pada pemahaman aturan-aturan yang berlaku saja. Semakin disadari bahwa hukum sangat sulit untuk dilepaskan dari basis sosialnya dan dengan demikian ilmu hukum juga akan menjadi kurang berkualitas apabila tidak membicarakan hukum bersama-sama dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak dapat dicegah terjadinya interaksi antar disiplin dan proses saling memasuki. Inilah yang menjadi landasan penyebutan ilmu hukum yang holistik. Ilmu hukum yang holistik tidak bisa bekerja sendiri dengan memfokuskan pada peraturan, rule, melainkan juga pada perilaku. Dalam ilmu hukum holistik, hukum adalah untuk manusia, dan dari situ akan mengalir pendekatan, fokus studi, metodologi, dan sebagainya. Ilmu hukum yang mengisolasikan diri dari keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain akan memiliki penjelasan yang sangat kurang. Hal itu menjadi pedoman dalam pengembangan hukum lingkungan ini. Dengan demikian, membahas hukum lingkungan tidak bisa semata-mata hanya membahas aturan-aturan yang berlaku saja tetapi juga harus membahas persoalan kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Pendekatan yang digunakan untuk membahas hukum lingkungan dalam naskah ini adalah pendekatan socio-legal studies, yaitu pendekatan yang tidak sekedar mengkonsepsikan hukum lingkungan sebagai aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh kekuasaan negara dan bersifat perintah saja, tetapi juga melihat hukum lingkungan di dalam realitasnya. Melihat hukum di dalam realitasnya artinya melihat hukum di dalam implementasinya di masyarakat. Ketika hukum lingkungan sudah berlaku di masyarakat maka hukum lingkungan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut di dalam kehidupan seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor politik, maupun faktor budaya. Oleh karena itu pengenalan terhadap faktor-faktor lain yang mendorong negara maupun masyarakat terhadap lingkungan menjadi sesuatu yang penting dibahas di dalam modul ini. Pengertian kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan bisa dikonsepsikan dari berbagai sudut pandang, namun dalam terminologi hukum, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dibedakan dengan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Setiap destruksi ekologis mengandung makna terjadinya penggerogotan dasar-dasar alamiah kehidupan manusia yang akan datang. Lebih-lebih ketika manusia dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan pasar, keragaman hayati, dan keberadaan sumber daya alam dirusak demi kepentingan pertumbuhan dan pembangunan termasuk juga untuk pemukiman baru. Pola pembangunan konvensional yang dianut masyarakat negara-negara barat dan negara-negara berkembang selama bertahun-tahun yang lalu memang tidak memuat pertimbangan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup diolah dan direkayasa dalam pola pembangunan yang terlepas dari keterkaitannya dengan ekosistem. Pola pembangunan konvensional yang dilakukan telah mengambil sumber daya alam yang begitu besar dengan proses yang begitu merusak. Pola pembangunan konvensional itu juga menggunakan teknologi dan proses produksi yang murah tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Secara ringkas ditunjukkan oleh Edith Brown Weiss, bahwa ada 3 tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang. Pertama, konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas, membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengkonsumsi sumber daya alam yang sama. Kedua, pemakaian sumber daya alam yang saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya secara berlebihan, sangat merugikan kepentingan generasi mendatang karena mereka harus membayar inefisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut oleh generasi dulu dan sekarang. Ketiga, pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi. Kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan oleh dorongan faktor eksternal dan dorongan faktor internal. Dorongan faktor eksternal penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah pengarus utamaan kepentingan ekonomi dalam kehidupan manusia. Meningkatnya arus investasi di era otonomi daerah misalnya, merupakan refleksi pengarus utamaan ini. Daerah-daerah tidak kuasa menolak kehadiran atau minat investasi yang memberikan harapan-harapan peningkatan pendapatan daerah. Faktor internal penyebab terjadinya kerusakan lingkungan sebenarnya terwakili oleh pernyataan Edith Brown Weiss tersebut di atas, bahwa ada penggunaan sumber daya alam secara tidak terbatas, sementara terhadap sumber daya alam bersangkutan kita belum mengetahui manfaat terbaiknya. Dampak antroposentrisme. Dalam konteks pemikiran Edith Brown Weiss di atas terlihat bahwa sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan maksimalisasi laba. Segala isi alam semesta dipandang hanya untuk kepentingan umat manusia. Inilah yang dinamakan pandangan antroposentrisme. Pandangan antroposentrisme merupakan bagian dari perjalanan sejarah peradaban manusia yang tercatat dari Eropa Barat. Pandangan antroposentrisme tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran filsafat yang tumbuh di era rasionalisme. Pemikiran filsafat yang akhirnya membantu kita untuk menyimpulkan bahwa pada masa lalu telah tumbuh pandangan antroposentrisme dapat ditelusuri dari filsafat pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804, lahir di Königsberg adalah seorang guru besar di kota itu. Pada mulanya pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh Leibniz, seorang rasionalis yang sangat sistematis dan berpengaruh di Jerman. Akan tetapi setelah membaca pikiran-pikiran David Hume, pemikirannya berubah sama sekali. Perubahan cara berpikirnya kemudian ditulis dalam karyanya. 1. Critique of Pure Reason. 2. Critique of Practical Reason dan PA. 3. Critique of Judgment. Cara pandang Immanuel Kant sebenarnya bertolak dari filsafat naturalisme Plato dan Aristoteles, tetapi memadukannya dengan pandangan yang bersumber dari paham rasionalisme. Dalam cara berpikir filsafat Plato dan Aristoteles, kehidupan alam semesta sesungguhnya berisi kehidupan ideal, kehidupan roh, abstrak yang berisi kebenaran-kebenaran mutlak, dan alam fakta, yaitu kehidupan fakta sehari-hari yang terjadi begitu saja. Alam ideal berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan karena di sana bersemayam ideal yang tertinggi yang mengatur alam semesta. Bagi Plato dan Aristoteles, kehidupan dalam dunia fakta harus diatur dan dibatasi berdasarkan hukum-hukum, ajaran-ajaran, yang lahir dari alam ideal, ideos. Manusia di alam fakta, tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat a priori ini. Dengan demikian, dalam cara berpikir Plato dan Aristoteles, pikiran manusia hanya melukiskan dunia. Tidak lebih dari itu. Bertolak dari pandangan Plato dan Aristoteles, kemudian Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis idealis, bersumber dari Plato Aristoteles, dan aliran empiris, bersumber dari Francis Bacon dan David Hume. Ajarannya dikenal sebagai filsafat idealisme transendental. Filsafat idealisme transendental Immanuel Kant. Immanuel Kant membangun filsafat dengan memadukan pemikiran naturalis idealis dan pemikiran empiris. Pemikiran naturalis idealis selanjutnya melahirkan pemikiran positivis idealis. Positivisme idealis bersumber pada positivisme ajaran Auguste Comte yang segala sesuatunya dapat dikembalikan pada sesuatu yang mendasar secara logis. Empirisme adalah aliran filsafat yang berkembang setelah positivisme.
Empirisme dengan tokoh Francis Bacon dan David Hume sangat mengedepankan pengalaman, bukti yang diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat, merupakan filsafat yang sangat mengutamakan fakta yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, bukti yang konkret. Manusia adalah pusat dan subjek daya cipta. Manusia tidak sekadar melukiskan dunia, tetapi juga dapat merubah dunia berdasarkan akal budi dan rasionya. Berdasarkan ragaan tersebut di atas, disajikan analisis sebagai berikut. Filsafat transendental idealis berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak sekadar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga mengubah dunia. Dengan filsafat transendental idealis ini, Kant hendak menyatakan bahwa akal budi, reason, dan pengalaman, experience, sangat dibutuhkan manusia untuk memahami dan mengubah dunia. Dengan kata lain, filsafat transendental idealis dibangun dari perpaduan rasionalisme dan empirisme. Positivisme idealis atau rasionalisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa penggunaan akal, reason, akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Sementara itu, empirisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa pengetahuan datang dari pengalaman atau pengamatan atas suatu objek. Dari uraian filsafat pemikiran Immanuel Kant di atas maka dapat dipahami bahwa dalam pemikiran Immanuel Kant sesungguhnya manusia dengan pikiran-pikirannya, dengan akal budinya bukan hanya menggambarkan dunia saja, yang berarti hanya berserah pada Tuhan, tetapi juga dengan akal budinya manusia harus merubah dunia. Dengan demikian, perubahan itu bersumber dari akal budi manusia. Dapat dikatakan manusialah sumber perubahan dunia. Manusialah yang menempati posisi paling tinggi di antara makhluk yang ada karena dia merupakan sumber perubahan-perubahan dunia. Oleh karena itulah, demi kemaslahatan umat manusia maka keberadaan alam dengan seisinya diperuntukkan bagi manusia. Pandangan filsafat yang bersifat antroposentris sebenarnya sangat mewarnai pemikiran-pemikiran filsafat. Sentuhan pemikiran filsafat sejak Aristoteles yang bercorak naturalis hingga menembus pemikiran filsafat era rasionalisme hingga awal abad 20 memang belum menyentuh persoalan relasi manusia dengan lingkungan hidup. Pemikiran-pemikirannya sungguh masih merefleksikan dominannya pandangan antroposentris, yang memandang manusia adalah subjek penilai sekaligus perubah dunia. Jadi, dalam konsep antroposentrisme, pusat perubahan dunia ada di dalam diri manusia sendiri. Otto Sumarwoto menyebutkan, antroposentrisme ialah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia di pusatnya. Dikatakan oleh Dalete Snowet pandangan antroposentris menolak keberadaan nilai-nilai intrinsik alam. Dari pendapat Otto Sumarwoto dan Dalete Snowet ini maka dapat disimpulkan bahwa pandangan antroposentrik menimbulkan implikasi bahwa lingkungan dipandang tidak lebih sekadar objek yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan-kepentingan manusia. Dengan perkataan lain, lingkungan dapat dieksploitasi demi kepentingan manusia. Oleh karenanya tidak berlebihan apabila kemudian Asoni Keraf menuliskan bahwa cara pandang antroposentris melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dapat dipahami atau setidaknya sebuah simpulan sementara bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, perilaku manusia inilah yang harus dikendalikan. Dalam mengendalikan perilaku inilah kemudian kita memahami peran hukum lingkungan. Sebagai bagian dari hukum, maka peran hukum lingkungan yang utama adalah menyelesaikan problem konkret dalam masyarakat berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Boleh dikatakan secara sosiologis bahwa hukum lingkungan sebenarnya merupakan koreksi terhadap kesalahan masa lalu peradaban Barat pada era perkembangan kapitalisme dan era industrialisasi yang dimulai pada akhir abad ke-17. Dapat dipahami bahwa kerusakan lingkungan di dunia ini terjadi karena peran negara-negara Barat maupun negara-negara sedang berkembang. Keduanya berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Dari sinilah kemudian dikenal terjadinya kerusakan lingkungan global, yang bersifat lintas batas negara. Selanjutnya diketahui, fenomena ini menjadi perhatian PBB, yang akhirnya secara formal kerusakan lingkungan ini dibahas dalam konferensi PBB tentang lingkungan dan manusia pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Pembahasan kerusakan lingkungan juga mencakup kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia terutama di era pemberlakuan otonomi daerah. Sudah bukan menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita mengetahui betapa sulitnya penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. Kecenderungan pengarus utamaan kepentingan ekonomi di daerah begitu kuat. Desakan karena pengarus utamaan ini menyebabkan sadar atau tidak sadar menciptakan kelonggaran-kelonggaran di bidang peraturan hukum dan penataan ruang. Akibatnya, terjadilah kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, yang disebabkan oleh kepentingan sesaat. Selanjutnya, jenis-jenis kerusakan lingkungan yang bersifat global serta bagaimana proses terjadinya kerusakan lingkungan itu. Kerusakan lingkungan itu telah menjadi keprihatinan PBB, sehingga kemudian PBB membentuk World Commission on Environment and Development, WCED,
yang bertugas untuk membuat kajian bagaimana menyelaraskan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya diharapkan ada kesadaran bahwa persoalan lingkungan dan penyebab kerusakan lingkungan tidak dapat dialamatkan kepada satu objek saja, tetapi harus dikaji secara holistik. Berdasarkan hal itu, penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan bukan persoalan satu sektor saja, tetapi melibatkan berbagai aspek lain yang berpengaruh dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan politik. Di antara aspek itu yang paling berpengaruh kepada lingkungan hidup adalah aspek ekonomi. Menyadari hal ini maka digulirkanlah konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai konsep yang mensinkronkan kepentingan dengan kepentingan perlindungan lingkungan. Demikianlah materi topik pertama dari 24 topik tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.